Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Al-Markas dan juga para warahmatullahi penonton channel wabarakatuh. YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Kita bertemu kembali di Ramadan Cahaya Iman dan tentu saja program ini akan Anda nantikan selalu. Karena kita akan selalu hadir dengan berbagai tema dan pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu soal menyambut Nusul Quran. Nah, sebelum saya menyapa narasumber saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Nusul Quran itu merupakan momentum agung yang selalu ditunggu-tunggu di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, peringatan Nusul Quran itu menjadi refleksi bagi kita semua. Nah, sejauh mana kita ingin tahu terkait dengan malam Nusul Quran. Saat ini saya akan segera menyapa narasumber saya yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Mujahid. Beliau merupakan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Ini puasa sudah hampir seperdua puasa ya. Ya, puasa ke-13 ya Iya ini. ke-13, sedikit lagi masuk pertengahan. Ya Dan itu benar. selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang untuk di pertengahan bulan Ramadan itu pasti ada yang ditunggu-tunggu, yaitu Ya, malam Nusul Quran. ya, Ya, ya. Pak Ustadz mungkin bisa cerita terkait dengan perjalanan malam Nusul Quran yang dilewati oleh Nabi kita Nabi Muhammad Iya. SAW. Silakan Pak Ustadz. Mungkin yang pertama kali kita jelaskan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu istilah nuzulul Quran itu ada dua kata ya. Ya, Kata nuzul nuzul, dan ya, kata Al-Quran. Al-Quran ya. Nah, itu kemudian dijadikan satu menjadi satu kalimat majemuk gitu kan. Mhm, Kalimat apa? Nah, kemudian kata nusul itu ya. berarti secara praktis turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi Mhm. ke tempat yang Bawah ya, rendah. rendah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari ketinggian. Hmm, Makna ketinggian di sini ya, adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, oke. kemudian dia turun Mhm, ke tempat yang rendah di bumi iya, atau pada manusia. Tujuan utamanya atau fungsi utamanya Quran itu diturunkan iya. supaya orang yang berada di bumi ini Mhm, menjadikan Quran itu sarana jalan menuju kepada ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. mhm. Nah, itu kata nuzul. Nah, Nuzul ya. Al-Quran sendiri dari segi bahasa itu bacaan mulia Iya, yang senantiasa dibaca. Jadi iya. bacaan mulia dari yang senantiasa dibaca. Makna bacaan mulia yang senantiasa dibaca itu berasal dari timbangan kata Quran, Quran ya, sama dengan iya. fa'lan. Nah, timbangannya fa'lan. Sama misalnya dalam kata yang lain, contohnya syaitan. Nah, Mhm, syaitan itu disebut syaitan iya. karena dia sangat jauh dari rahmat. Mhm, Ba'id minar rahmat. Dia iya. jauh dari rahmat. Nah, karena itu yang dimaksud nuzulul Quran adalah turunnya sebuah kitab suci yang berasal dari Allah yang Maha Tinggi, Iya, dibawa oleh malaikat Jibril Jibril, iya. kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SAW, dan Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada seluruh manusia, Manusia. agar manusia ini berpegang teguh kepada Al-Quran, Mhm, sehingga dia bisa naik menuju ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. mmm. Kira-kira seperti itu Dari penjelasan atas ke sederhana, bawah Pak Ustadz ya? untuk kemudian dia naik ke Naik ke atas, atas. heeh. Nah, kalau kita lihat sejauh ini Pak Ustadz, penerapan, apa ya, Al-Quran Mhm. di masyarakat sendiri itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah Eee, memaknai malam Nuzul Quran itu? jadi sebenarnya ada, semacam distorsi pemaknaan gitu Oke, ya. distorsi ya? Jadi distorsi pemaknaan terkait dengan nuzulul Quran ini. Iya, Kalau kita lihat fenomena umat Islam yang mhm, mengaku beriman kepada Al-Quran Al-Quran ya, ya, nah maka itu bisa dibagi paling tidak 4 sampai 5 kelompok. iya, mungkin Yang bisa dijelaskan iya, ya? yang pertama, Iya, umat Islam yang mengaku beriman mhm, tapi tidak tahu baca Quran. iya, Ada kan? ada Ada, banyak, satu. Yang lain lagi kedua, umat Islam yang mengaku beriman kepada Quran, tahu baca Quran, tapi malasnya luar biasa baca Quran. Nah, ini iya, golongan kedua. iya, Ada lagi
alhamdulillah dia beriman kepada Quran, tahu baca Quran, rajin baca Quran, bahkan one day one juz, Iya, tapi tidak mengerti apa yang dia baca baca. artinya ya. Dia paham Iya isinya. sih. Jadi dia Hanya membaca mengajar, saja, mengalir aja. mengalir sama membaca saja itu. Jadi targetnya paling dua, Mhm. dapat pahala Ya, dan keberkahan dari Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan keempat adalah orang yang baca Quran, beriman kepada Quran, rajin baca Quran, bahkan dia kaji, iya. dan dia paham Al-Quran. Ada sebagian yang paham ini kemudian mengamalkan Al-Quran, ada juga yang tidak mengamalkan. Quran itu hanya sekedar exercise intelektual. Iya, iya. Jadi semacam objek kajian saja, Iya. tapi pesan yang dia paham itu kemudian tidak menjadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tempat ini Iya. itu masih problematik dalam interaksi dia terhadap Quran. Quran. Nah, yang tidak problematik itu dia mengatakan menyakui keimanannya kepada Quran. Iya. Keimanannya itu menuntut dia untuk senantiasa baca, untuk senantiasa mendengar, Iya. dan bahkan menghafalkan Al-Quran. Ini tiga ini masih basic. Sikap interaksi basic kepada Al-Quran di tiga ini, bukan yang paling tinggi ini. Nah, kemudian di atasnya ini itu namanya ada tadabburul Quran, mengkaji, meneliti, memahami Al-Quran. Nah, setelah paham diamalkan. Setelah diamalkan, puncaknya adalah Al-Quran itu menjadi moralitas akhlaknya, baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya, maupun apalagi di kehidupan sosial. Jadi Quran itu mesti menjadi moralitas sosial masyarakat. Itu puncak pencapaian dalam interaksi dengan Al-Quran. Tapi sejauh ini Pak Ustadz kita lihat kan pengamalannya itu masih kurang. Iya, itulah. Masih kurang di masyarakat. Iya. Nah, kira-kira apa yang sampai pengamalan itu masih kurang pada penyebabnya faktor. penyebab atau faktornya? Apakah keimanannya masih tipis atau berpikir bahwa kalaupun saya baca sebaris ya, ataupun tidak sampai 7 baris lah gitu Pak Ustadz. Itu kan dapat pahalanya kan mungkin ada nilai pahala di situ. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Banyak faktor sih. Iya. Pertama, itu yang Ibu tadi sebut, itu mungkin memang keimanan itu yang masih disfungsional terhadap Al-Quran. Seperti kan kita tahu bahwa iman, salah satu rukun iman adalah iman kepada Al-Quran. Tapi keimanan kepada Al-Quran ini ternyata kebanyakan umat Islam itu keimanan yang disfungsional. Jadi keimanan disfungsional. Jadi keimanan lisan, tapi dia belum masuk ke dalam hati. Nah, itu yang disinggung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Pengakuan orang Arab ini termasuk beriman kepada Quran ya. Nah, pengakuan orang Arab ini itu kemudian langsung mendapat jawaban dari Allah dan jawabannya negatif. Allah sampai mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "lam tu'minu." Kalian belum beriman. Jadi pengakuan keimanan orang-orang Arab Badui ini kemudian direspon Allah dengan mengatakan kalian belum beriman. Lalu Allah bilang kepada Nabi, "Qulu," mereka itu hanya pantas berkata aslamna, kami sudah Islam. Jadi ada orang yang sudah Islam. Konteksnya Islam dulu. Iya, Islam dulu. Kemudian dia, tapi imannya belum merasuk ke dalam hatinya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kemudian mengatakan kalian belum beriman? Itu dijawab juga langsung oleh Allah lanjutan ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena imanmu belum merasuk ke dalam hatimu. Nah, di ayat yang sebelumnya di surah Al-Hujurat yang sama, itu dijelaskan bagaimana wujud bentuk iman yang sudah merasuk ke dalam hati. Tuhan bilang, wa'lamu anna fikum Rasulullah
ketahuilah bahwa pada kalian itu ada rasul. Nah, sekarang kan rasul dalam secara fisik tidak ada Iya bersama iya iya. kita. Tapi secara maknawi dia ada. Ada, iya. Buktinya ada nabi itu secara maknawi Al-Qur'an. Al-Qur'an, iya. Nabi itu secara maknawi adalah hadis. Jadi dua ini adalah presentasi kenabian, kehadiran Nabi dalam masyarakat Islam. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fiikum amrain, aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada kedua hal ini, kalian tidak akan pernah sesat. Jadi ketersambungan dengan Rasulullah itu sebenarnya maknanya adalah ketersambungan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, lalu Tuhan bilang begini, di ayat yang relevan dengan itu di Tuhan wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi biasanya orang itu ingin supaya keinginannya yang diikuti oleh Rasul. Maka Quran mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau Rasul itu mengikuti keimananmu pada segala urusan, banyak urusan, la'anitum, pasti kalian susah. Logika terbaliknya, umat Islam itu hidupnya akan nyaman kalau dia ikut Rasul, ikut Quran, ikut Sunnah. Nah, sekarang ikut Quran, ikut Sunnah. Sekarang bagaimana orang bisa ikut Sunnah dan ikut Quran? Salah satu faktor yang paling fundamental, iman itu terhadap Quran mesti sampai kualitas cinta. Jadi cinta iman terhadap Quran itu disebut dalam ayat lanjutannya wa habbaba ilaikumul imana. Walakin habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian cinta terhadap iman. Bahkan Allah bilang wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menjadikan iman itu menjadi perhiasan hatimu. Nah, ini yang tidak hadir, belum hadir. Di kalbu ya, di hati gitu. Jadi hati itu belum dihiasi oleh keimanan. Kalau kalbu dihiasi oleh keimanan dan penuh cinta terhadap iman, termasuk iman kepada Quran, maka interaksi dia kepada Quran itu sangat intens dan tidak sebatas membaca, tidak sebatas mendengar, tidak sebatas menghafalkan, tapi berusaha untuk mentadabburi sehingga dia mengerti, setelah paham dia amalkan, puncaknya tadi menjadikan moralitas akhlak. Jadi faktor pertama memang keimanan. Keimanan, ya, betul. Keimanan umat manusia itu masih setipis tisu, Pak Ustadz. Iya, masih sangat formalistis. Lisan, ya mungkin kalau kita bisa katakan bahwa mengaji, menghafal atau tadarus itu memang hanya sekedar formalitas, belum ada sampai kecintaan. Karena kecintaan itu ya berbeda-beda juga tingkat. Iya, tingkatannya juga berbeda-beda. Nah, Pak Ustadz, masih kita lanjut nih soal malam nusul Quran, Pak Ustadz. Nah, kenapa malam nusul Quran itu sangat istimewa buat apa ya? Buat umat manusia, dalam hal ini umat Islam, dan itu kan hanya ada di bulan suci Ramadan. Momen yang selalu dinanti-nantikan di bulan suci Ramadan. Nah, ini mumpung nih kita ada di momen Ramadan, Pak Ustadz, silakan. Jadi gini, orang juga seringkali salah paham terkait dengan kurang paham lah, bukan salah paham ya, tapi kurang paham. Mungkin kurang mendapatkan sosialisasi. Iya, ini persoalan keilmuan. Misalnya ayat mengatakan gini, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an, ya. Dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kalau bulan Ramadan yang disebut dalam ayat ini itu satu-satunya bulan loh yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu mulia. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Ramadan menjadi mulia? Nah, itu kan pertanyaannya. Betul. Nah, dan di mana letak kemuliaannya? Orang mencari di mana kemuliaannya. Ternyata letak kemuliaan Al-Qur'an itu Ramadan itu karena Quran diturunkan padanya. Karena Al-Quran diturunkan padanya, maka Ramadan itu jadi mulia. Bukan karena ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, bukan. Jadi yang menjadi faktor utama kemuliaan Ramadan bukan karena kewajiban puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, enggak. Tapi karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Alasannya apa? Sampai bukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu bagian terkecil daripada Quran. Kan? Jadi bagian hukum dan hikmah Quran itu
puasa dan masih banyak bagian yang lain. Nah, jadi bukan karena puasa sehingga Ramadan itu menjadi mulia, tidak, tapi karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada saat Saat itu. itu. Nah, itulah sebabnya yang menjadi jamuan Allah Ya. di bulan Ramadan bagi hamba-hambanya itu adalah Quran. Jadi jamuan itu, ini kan orang yang masuk Ramadan tamu-tamu Allah. Iya. Nah, jamuan Allah itu adalah Al-Quran. Pertanyaannya, apa semua orang bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan jamuan Allah? Berbeda-beda juga tingkatannya. Tingkatannya. Iya. Tergantung tadi kualitas iman dia. Iya. Nah, kualitas iman itu yang membuat dia punya intensitas yang sangat kuat terhadap, tergantung keimanannya. Nah, jadi kalau makanya begini, dalam konteks puasa misalnya, Iya. yang menarik itu adalah yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Bukan orang Islam. Ya, bukan mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang sudah berislam. Tidak, tapi yang disebut orang yang kenapa yang beriman? Karena hanya orang yang punya iman yang fungsional yang bisa merasakan nikmat dan kemuliaan puasa itu. Yang tidak punya keimanan fungsional itu sulit. Dia hanya sebatas puasa, anggaplah puasa kulit. Ya, jadi seperti itu. Kulitnya saja, tidak sampai ke dalam-dalam. Iya, ke dalam rahasia-rahasianya gitu. Nah, jadi kita kembali. Jadi yang menjadikan umat Ramadan itu mulia adalah Quran. Nah, karena itu kalau mau mulia, muliakan Quran. Baca Quran. Nah, mau muliakan Quran. Nah, bagaimana cara memuliakan Quran? Itu di sini bertingkat-tingkat lagi. Iya, betul Ustaz. Nah, kembali lagi ke tadi. Ada yang sudah menganggap dirinya memuliakan Al-Quran dengan rajin baca. Ada sudah menganggap dirinya dengan rajin mendengar, menghafal. Ini paling banyak ini dengan mengaku menghafal. Tapi padahal yang dia hafal itu lafaz, bukan makna yang dia mengerti. Abu Darda itu pernah didatangi oleh seorang orang tua yang mengatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, ini anakku hafal 30 juz. Abu Darda bukan mengagumi, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dia. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran itu yang mendengarkan, memahami kandungan makna Al-Quran, lalu mengamalkannya. Nah, itu. Jadi ini baru dasar itu. Ya. Belum sampai ke dalam. Jadi cara memuliakan Quran itu adalah sebenarnya pada pengamalan dan akhlak. Bagaimana akhlak Quran itu direalisasikan, diaktualisasikan. Itu orang yang memuliakan Quran. Nah, itu orang yang memuliakan Quran. Jadi orang yang memuliakan Quran itu justru orang yang mengamalkan Quran. Dan orang yang menjadikan Quran itu sebagai akhlak. Bukankah Nabi diakui kemuliaannya oleh Allah karena akhlak dia Quran. Itu kan ada hadis ayat mengatakan innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya, ini satu penekanan, sesungguhnya engkau Muhammad, innaka la benar-benar ala di atas hulukin azim, berada di atas akhlak yang sangat mulia. Jadi innaka la ala azim itu 4 kali ditekankan Allah kemuliaan Muhammad, kemuliaan akhlaknya karena Al-Quran yang diamalkan, yang dia hidupkan. Istilahnya Quran itu adalah Muhammad itu adalah Quran yang hidup, yang berjalan. Sementara Quran itu adalah Muhammad yang tertulis. Bahasa saya seperti itu. Jadi Muhammad yang tertulis adalah Al-Quran. Tapi Quran yang hidup dalam kehidupan yang aktual, dalam kehidupan masyarakat itu Muhammad. Maka tidak bisa dipisahkan ini antara Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Karena dia satu kesatuan. Dia satu kesatuan. Ya, kan orang cari mulianya itu di bulan Ramadan, Ustadz ya. Tapi memuliakan Al-Quran itu belum sepenuhnya gitu. Nah, bagaimana kira-kira upaya yang harus dilakukan, Ustadz ya, untuk kita betul-betul memaknai bahwa bulan Ramadan itu memang betul-betul mulia karena di situ turunnya Al-Quran, di mana dititipkan, Allah menitipkannya itu kepada Nabi Muhammad SAW dan diteruskan kepada umatnya. Jadi saya ingin mengatakan rahasia. Ada hadis mengatakan begini.
"Lau ya'lamul 'abdu ma fi Ramadan." Iya. Sekiranya seorang hamba itu mengerti rahasia apa yang Allah titip di bulan Ramadan, lawaddu ayyakuna ramadana sanah. Maka dia berharap Ramadan itu 1 tahun, bukan 1 bulan. Nah, jadi kalau orang mengerti rahasia apa di balik kemuliaan yang Allah titip di bulan Ramadan, Iya. Ramadan itu di hati orang itu harapan. Kalau dia tahu, Iya. orang itu harap Ramadan tidak 1 bulan loh, 1 Setiap tahun. bulan. Setiap bulan sampai 1 tahun, 12 bulan lah. Iya, iya. Nah, dalam ini 2 maknanya. Pertama, maknanya pengaruh Ramadan yang 1 bulan Iya. itu tidak berhenti di akhir Ramadan. Berlanjut lagi. Berlanjut. Iya, Jadi iya, iya. pengaruh nilai Ramadan itu berlanjut di Syawal sampai Ramadan berikutnya. Itulah sebabnya ada hadis Nabi bilang begini, Iya. kalau ada orang, jadi salah satu pencapaian tertinggi di bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Nah, kata Nabi, "Man adraka Ramadana," barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, walam yughfar lah, lalu kemudian dosanya belum diampuni, fa'abadallah. Nah, maka orang itu dijauhkan dari Tuhan. Jadi pencapaian tertinggi di Ramadan adalah mendapatkan ampunan Dosa. Allah. Bahkan Nabi mengatakan, "Innas syaqiyya," orang yang paling sial itu, dia dapat Ramadan tapi tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Nah, riwayat lain menjelaskan, orang yang dapat ampunan misalnya di Ramadan ini, Iya. maka insya Allah Ramadan tahun depan kalau dia ketemu, itu dapat ampunan. Tapi kalau orang tidak dapat ampunan di Ramadan ini, itu isyarat bahwa Ramadan sebelumnya dia tidak dapat ampunan. Oh, sudah tercatat berarti, Pak Iya, Ustadz. bukan tercatat, itu semacam apa ya, potensi untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini sangat ditentukan oleh ampunan yang kita peroleh Dari Allah. di Ramadan sebelumnya. Inilah yang dimaksud. Ramadan ini memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap Ramadan akan datang 12 bulan setelahnya. Artinya, proses perjalanan waktu kehidupan pasca Ramadan mulai Syawal itu terhindar dari dosa karena dia dapat ampunan. Salah satu bentuk orang dapat ampunan itu dia dijaga oleh Tuhan dari kesalahan dosa. Kalaupun dia berbuat kesalahan dan dosa, cepat dia kembali kepada bertaubat kepada Allah. Nah, itu Minta pengampunan ya. itu pengampunan. Itu yang dimaksud dengan pengaruhnya sampai 12 tahun. Kalau kita nih memaknai betul-betul makna dari bulan Ramadan, berarti kita berharap bahwa di bulan Ramadan itu tidak hanya sehari, tidak hanya sebulan saja. Iya. Ya karena kan kita begini Pak Ustadz, kalau bagi orang awam ya, yang belum memahami contoh kayak saya juga nih Pak Ustadz, baru paham tuh tadi. Kita berharap dalam 1 tahun, itu kan ada 1 bulan yang memang bulan yang betul-betul dinanti-nantikan Iya. orang. Padahal Allah tidak pernah meminta kepada umatnya bahwa tidak ada bulan yang tidak istimewa di setiap bulan itu. Makanya ada yang saya pernah dengar Pak Ustadz bahwa di setiap bulan itu selalu ada bulan istimewa. Nah, itu mungkin yang sempat dikatakan Pak Ustadz tadi. Gini, harus diakui Iya. bahwa semua bulan yang 12 bulan itu kan waktu. Iya, betul. Dan menariknya itu Allah selalu bersumpah dengan waktu. Sumpah yang paling lengkap di dalam Al-Quran itu adalah waktu. Sumpah paling lengkap itu menggunakan waktu. Jadi semua itu 12 bulan itu baik, ya. mulia. Tapi harus diakui bahwa ada 4 bulan yang dia pilih Tuhan, itu memang dia memang disebut bulan mulia, bulan Muharram namanya. Yaitu Muharram, Rajab. Jadi mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi ada yang lebih mulia dari ini, yakni Ramadan. Jadi keberadaan Ramadan itu memang kekhususan, bulan khusus yang dipersiapkan. Dan ini harus dipaham. Sebenarnya Ramadan itu adalah awal perjalanan manusia menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan. Yang disebut kemudian gerakan menuju insan kamil. Jadi Ramadan itu justru bulan awal. Bulan awal. Ya, dan Pak Ustadz, kita bisa katakan bahwa malam nuzul Quran itu memang apa ya, malam yang istimewa yang diharapkan oleh banyak orang.
Pak Ustadz, kita tidak terasa nih membahas malam nuzul Quran. Nah, tapi sebelum kita berakhir Pak Ustadz, saya mungkin bisa ditekankan kepada pendengar kita Mhm, maupun yang nonton kita di channel YouTube Radio Al Markas maupun yang nonton di channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, mhm. ini betul-betul memaknai malam nuzul Quran. Jadi, Penekanannya. eee, itulah ya, jadi gini, Sekaligus pesan Pak Ustadz ya. heeh, Ya, jadi, ini kan kita paham itu ya, ya, nuzul Quran itu terjadi di malam malam Lailatul Qadar. Qadar. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam mulia, eee, banyak aspek kemuliaan di situ. Salah satu aspek kemuliaan paling utama itu karena Quran turun pada malam itu ya. Hmm. Jadi yang membuat malam Qadar itu mulia, itu karena Quran. Ya. Nah, lalu Quran dikawal oleh malaikat-malaikat mulia dan suci, Hmm. ya kan? Ya. Khususnya Jibril. Jibril ya. Nah, bahkan yang mengatakan makanya disebut tatanassalul alaihil Ya. malaikatu Betul. waruh. Nah, ini ada pendapat ulama. Ya. Yang dimaksud ruh ini ada yang mengatakan malaikat Jibril, Ya. tapi ada yang mengatakan tidak, ini ruh makhluk khusus yang diciptakan Tuhan untuk mengawal Quran. Quran. Dia bukan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril sudah masuk dalam kategori malaikat. Waruh ini makhluk khusus. Itu membuktikan kemuliaan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya merespon itu? Maka menurut saya yang paling utama merespon itu di malam 10 terakhir Ramadan, salah satu permintaan kita adalah bagaimana kita minta kepada Allah Quran itu kita hidupkan dalam indera-indera kita, dalam pikiran kita, dalam amalan-amalan kita, Ya. khususnya dihidupkan dalam hati Hati. kita. Nah, pesan saya, Ya. perlu yang diminta itu pada malam itu adalah bagaimana kita dianugerahi Allah Ya. kualitas hati yang siap untuk menerima makna-makna Al-Quran. Karena makna Quran itu tidak pernah berhenti turun. Qurannya sudah selesai turun. Al-Marghani dalam kitab Hikmahnya mengatakan, Al-Quranu qad nazalah wa tanazzal. Quran itu sungguh-sungguh telah turun dan tanazzul. Yang dimaksud dengan nazalah, qad mada. Turunnya Quran sudah selesai pada Nabi. Tapi turunnya makna-makna Al-Quran itu berlanjut sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa yang kepada siapa makna itu turun? Kepada orang yang siap hatinya, bersih hatinya, sehingga makna Quran itu bisa turun kepada mereka. Jadi langkah yang paling utama dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah kesiapan hati, bersihkan hati. Disinilah hubungan antara puasa dengan Al-Quran yang terkait dengan Ramadan. Puasa itu hakikatnya, proses puncaknya itu adalah proses pensucian hati dari segala sesuatu sifat dan kotoran dosa-dosa, sifat buruk dan kotoran dosa-dosa. Kalau hati suci, makna Quran akan masuk ke dalam hati. Nah, karena itu yang dibersihkan adalah hati. Ya, saya kira itu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Iya, sudah memberikan sama-sama. pencerahan terkait dengan Alhamdulillah. menyambut malam nuzul Quran. Jadi kita betul-betul bisa mengetahui sampai ke ini sudah dagingnya nih Pak Ustadz yang diberikan hari ini. Karena kita mungkin hanya memaknai hanya di luarnya saja, Iya. tapi ketika dapat pencerahan itu sudah sampai ke dalam. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa memuliakan Al-Quran ya sampai ke hati kita, tidak hanya di luarnya saja. Baik, sahabat Al-Markas dan juga para penonton di channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun juga di channel YouTube Radio Al-Markas maupun pendengar kita berakhir di sini di Ramadan Cahaya Iman dengan tema menyambut Nuzul Quran bersama dengan Dr. Haji Ahmad Mujahid yang merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Makassar. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.